Integrasi falsafah Jawa untuk pariwisata berkelanjutan Yogyakarta. Yogyakarta Wakil Ketua Objek Daya Tarik Wisata GIPIDY, Agus Budi Rahman, menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai falsafah Jawa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam forum diskusi di Pendopo Wisata Kars Tubing Sedayu, Bantul. Menurut Agus, pariwisata harus menjadi sarana transformasi makna, bukan sekadar hiburan. Ia menawarkan 3 nilai utama falsafah Jawa sebagai fondasi. Pertama, Sangkan Paraning Dumadi, mengangkat budaya dan sejarah lokal sebagai pijakan spiritual dan sosial. Kedua, Memayu Hayuning Bawana, menjaga harmoni manusia dan alam lewat wisata berbasis pelestarian dan pemberdayaan. Ketiga, Sedulur Papat Kalima, Panser, mendorong wisata holistik yang memulihkan jiwa melalui aktivitas reflektif seperti meditasi dan seni tradisional. Agus menegaskan, pariwisata Yogyakarta sebaiknya tumbuh dari akar budaya sendiri, bukan meniru industri global yang konsumtif. Agromulyo dorong standar keselamatan wisata tubing. Dr. Desta Titi Raharjana dari Pusat Studi Pariwisata UGM menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan di destinasi wisata berisiko, seperti Kars Tubing Sedayu, dalam sosialisasi. Di Pendopo Wisata Tubing Kars Sedayu, 4 Juni tahun 2025. Ia menyoroti perlunya infrastruktur memadai, seperti toilet dan ruang bilas terpisah, jalur evakuasi, serta instalasi listrik aman. Desa Wisata Rintisan Agromulyo menunjukkan komitmennya dengan mengembangkan 14 pedukuhan sebagai bagian dari ekosistem wisata. Kars Tubing Sedayu menjadi daya tarik utama dengan paket wisata alam dan budaya. Melalui penyusunan SOP dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk lifeguard terlatih, serta dukungan Pokdarwis dalam menyusun rencana induk pembangunan pariwisata, Kalurahan Riparkal, Agromulyo menargetkan diri sebagai desa wisata yang aman, menarik, dan berkelanjutan. Bulan September itu judulnya apa? Buka di Google. Tourism and Sustainable Transformation, atau bahasa Inggris. Transformasi yang berkelanjutan. Karena kita memahami makna transformasi itu seperti apa dan bagaimana. Oh, nggak berubah aja, apanya yang berubah? Tadi apa? Yang pertama, landasan kita pertama, yang ke atas itu, yang transenden. Apa tadi? Masa nggak tahu? Yang tadi yang ke atas itu apa? Belum minallah itu Sangkan Paraning Dumadi. Yang horizontal antara 3 dan 5. Yang 3 itu apa namanya? Memayu Hayuning Bawana, yang menjaga keseimbangan itu, angka 6 keseimbangan, ya, menciptakan keseimbangan itu apa? Sadulur Papat Kalima Panser. Jadi Sangkan Paraning Dumadi itu angka 9. 9 itu sama dengan berapa Bapak Ibu? Kosong. 9 kan kosong. Ada nggak 10? 10 berarti 1 tambah. Sebenarnya 9 itu sama dengan, katanya kita masuk era berapa? 2025 ditambah 2 tambah 2 tambah 5 sama dengan berapa? 9. Berarti kita masuk era transformasi, itu maksudnya. Terus kita ketemu lagi angka kosong, angka 9 itu di tahun 2034. 2 tambah 3 tambah 4 berapa? 9. Oh, ketemu lagi kita tahun 2043. 2 tambah 0 tambah 4 tambah 3 berapa? Lingkaran besar yang akan kita hadapi. Apa makna 9 itu? Transformasi. Bapak Ibu harus berpindah dari bentuk kesadaran lama memandang pariwisata dengan pariwisata yang baru ini. Namanya transformasi tourism. Aneh ya, itu kan
manusia yang mampu beradaptasi dan bertransformasi. Transformasi di bidang pariwisata dan budaya. Awal mulanya terus pundi, Pak? Ya awal mulanya saya buka-buka ini kok ketemu apa daerah pengembangan pariwisata, kemudian wah kalau gitu Argomulyo ketinggalan ya. Iya. Kemudian saya mengembangkan, saya baca lagi, Iya. ternyata Argomulyonya belum masuk dalam Ripar Kabupaten Atau 2015 sampai 2020. Belum. Akhirnya Desember 2024 saya mulai konsep. Oke. Dan sudah saya cetak, tapi masih perlu pembahasan lagi dengan kelurahan. Dan nanti saya mau ke kelurahan itu memasukkan dalam peraturan kelurahan. Jadi masih ada satu tahap lagi untuk diterbitkan peraturan. Wah, luar biasa. Bapak, saya dari UGM, Pusat Studi Pariwisata, Pak. Jadi senang sekali kalau nanti mungkin bisa jadi mitra diskusi, Pak. Mau kita bahas sebetulnya sudah ada satu bulan saja tak memang saya siapkan. Luar biasa. Tapi masih perlu koreksi, artinya dengan pihak kelurahan apa yang perlu dikoreksi. Harapan kami pariwisata di Kelurahan Argomulyo bisa berkembang karena potensinya banyak. Yang tergarap ini sudah ada 8 titik. Kemudian 2025 sampai 2030 dalam rencana induk pembangunan pariwisata kelurahan akan ada 8 titik lagi yang dikenal. Keinginan untuk maju dan sangat mengharapkan yang muda-muda ini segera tampil gitu, bersama-sama mengelola potensi yang luar biasa. Untuk kawasan ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Ini dibuka setiap hari, kemudian ada reservasi kalau untuk tamu-tamu dari luar kota. Jadi mulai dari pagi jam 10 sampai jam 5 sore. Untuk telusur sungai itu apakah harus pesan dulu atau bisa langsung datakan ini? Untuk yang bukan rombongan, perorangan bisa setiap saat kita ada loketnya. Kemudian untuk yang dari luar kota itu reservasi jauh hari, mungkin 1 bulan sebelumnya. Alhamdulillah ini tamunya terus ada dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Timur. Terus paling tidak itu 5 bis setiap hari, tiap kunjungan. Oke, untuk per bulannya kira-kira tafsir pengunjung berapa? Ini menurut data yang sudah ada, ini dalam 1 bulan sudah mencapai 2000 kunjungan. Dengan Bapak Sinten komplit ya? Saya Pak Mujito, Ketua Kokdaris Argomulyo. Salam pariwisata, wonderful Indonesia.